Bab 23. Rejang masih tetap tersenyum lalu menjawab, "Betul kata ibu tadi. Untuk apa membicarakan hal yang belum tentu terjadi? Namun karena hal itu akan terjadi, maka kita harus bersiap. Jika tidak terjadi, maka anak-anak itu sudah memiliki keterampilan yang mungkin susah dicari tandingannya." Mendengar jawaban itu semua orang tersenyum, karena memang apa yang disampaikan Rejang itu memang benar. Sementara orang yang dikagumi, banyak orang malah sibuk dengan makanan yang terdapat di atas meja. Ia sudah melupakan apa yang ia katakan tadi. Johnny yang menatapnya dengan senyum karena si pincang ini adalah pewaris keluarga Lee. Selanjutnya, melihat sikapnya saat ini tentu membuat ia tertawa karena Frank Lee di usia Rejang saat ini sudah bisa mandiri. Ia lalu bertanya, ia pun berkata, "Anak-anak itu saja yang akan ikut atau orang tuanya juga?" Setelah minum, Rejang menjawab. Rejang pun berkata, "Kakek, jika aku menyelamatkan kakak, ayah dan ibuku, maka anak-anak itu juga begitu. Orang tua mereka ikut. Jika ada adik dan kakak juga ikut karena aku tidak ingin mereka menyalahkan diri sendiri nanti." Mendengar itu, Norali bertanya, "Apakah cucuku anak dari Bibi Novitamu bisa?" Rejang tertawa lalu menjawab, Nenek, Bibi Novita itu adalah anak nenek, sahabat ibuku tanpa engkau sertakan cucumu tentu tetap akan aku selamatkan asal mereka berada di Jiangling pada saat itu. Jadi pilihlah anak yang berbakat dari keluarga Su dan Li." "Berarti murid ayah dan keluarganya bisa ikut?" tanya Frank Lee. Rejang mengangguk lalu menjawab, "Ayah, mereka yang akan jadi atapnya nanti. Anak-anak yang aku pilih akan menjadi pilarnya. Anak keturunan yang lain akan menjadi alasnya, hingga akan terbentuk sebuah komunitas bahkan mungkin kekaisaran." Anita lalu terdiam lalu ia bertanya, "Di manakah engkau saat itu?" Rejang menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Aku belum tahu nenek, mungkin itu urusan kakak dan mungkin juga kakak mendirikan dinasti Song kembali." Mendengar itu Nora berkata, "Bencana itu begitu besar hingga semua orang akan musnah. Hanya yang beruntung yang bisa selamat." "Apakah hanya negeri kita saja?" tanyanya. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak, seluruh dunia akan habis. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan dari miliaran." Nora cepat menganalisis lalu ia bertanya, "Apakah udara akan bercampur dengan racun nanti?" Rejang mengangguk. Melihat ini, Franklin berkata, "Jika begitu bukan perang nuklir yang menjadi penyebabnya. Jika udara beracun 3 bulan belum tentu bersih." Kembali Rejang mengangguk lalu menjawab, "Benar ayah, maka aku minta ayah melatih mereka dengan ketahanan tubuh termasuk racun. Jika ayah sudah membaca buku yang aku tinggalkan, ayah akan melihat semua anak-anak itu harus kebal akan racun. Jika begitu, yang tidak ikut masuk ke bunker tidak akan selamat?" Kembali Norali bertanya. Rejang menggeleng kepalanya lalu ia pun menjawab, "Tidak, Tuhan itu maha adil. Tidak semua tempat yang udaranya tercemar, ada juga tempat yang tidak tercemar. Dan tidak semua orang yang tercemar harus mati. Ada yang dapat bertahan, maka ini cikal bakal orang-orang yang memiliki kekuatan tempur tinggi nanti. Aku memilih anak-anak dan menyelamatkannya mereka agar negeri ini tetap memiliki orang-orang hebat seperti nenek dan kakek semua," tambah Rejang sembari tersenyum. Obrolan terus berlangsung. Keesokan paginya, semua bersiap untuk berangkat ke Mall Golden untuk menemani Melati merayakan ulang tahun putrinya. Melati berdandan cantik dengan menggunakan baju yang dibeli Cecilia waktu itu. Melihat istrinya yang cantik, Roger tersenyum bangga. Setelah semua siap, maka beberapa mobil keluar dari gedung bela diri Huilun. Setibanya mereka di restoran itu, suasana masih sepi.
Tidak ada tamu undangan yang datang, padahal undangan sudah disebarkan. Orang yang menerima undangan Roger dan istrinya tidak mempercayai undangan itu asli. Saat menerimanya, mereka tersenyum dan berjanji akan hadir. Namun, setelah Roger dan istrinya pergi, mereka mengejeknya. Mana mungkin keluarga miskin dapat menyewa restoran mahal itu, kata orang-orang. Melihat ini, Franklin mengirim pesan kepada Sintasan untuk mengumpulkan semua anak-anak dari panti asuhan di Huilun dan dibawa ke acara itu. Roger dan istrinya tertunduk sedih. Ia berkata, mereka mungkin tidak mempercayai undanganku di restoran ini. Cecilia tertawa untuk merubah suasana. Dia pun berkata, yang berulang tahun adalah putrimu, jadi kita di sini sudah cukup untuk merayakannya. Tania maju lalu berkata, bagaimana jika kuenya kita potong sekarang? Tunggu dulu, pinta Franklin. Semua menatap ke arahnya. Ia pun kembali berkata, sebentar lagi tamu akan datang. Setelah mereka datang, maka Ivan bisa memotong kue dan membagikan kebahagiaannya kepada mereka. Benar, tak lama sekitar 30 menit, kemudian para tamu yang terdiri dari anak-anak panti asuhan memasuki ruangan itu. Melihat ini, wajah Yvonne yang tadinya murung terlihat bahagia. Ia berdiri lalu menyambut sendiri para tamu itu dan mempersilahkan mereka duduk. Anak-anak itu sebaya dengan Yvonne, bahkan ada yang lebih kecil usianya 3 tahunan. Setelah semua duduk, Yvonne berdiri lalu berkata, Yvonne tidak memiliki banyak teman karena keluargaku miskin. Apakah kalian semua mau menjadi teman Yvonne? Semua anak yatim piatu yang memang senang diundang ke pesta itu menjawab serentak, kami akan menjadi temanmu. Di antara anak-anak yang menjawab itu, hanya satu yang diam tidak menjawab. Ia duduk tenang, tidak memperdulikan ke sekelilingnya. Ayah melihatnya? Tanya Rejang. Franklin mengangguk lalu menjawab. Ia pun berkata, ayah akan membawanya ke Jiangling. Anak yang dibicarakan oleh Franklin dan putranya itu adalah anak perempuan berusia sekitar 7 tahunan, bermata indah dan berambut hitam tebal. Keluarga Chung pun hadir di pesta itu. Tuan Besar Chung memanfaatkan situasi untuk mengenal lebih dekat keluarga Li dan Lu. Apalagi ia mendengar tetua keluarga Su, Chen, dan Long juga hadir semua. Bagaimana engkau bisa mengenal orang-orang ini? Tanyanya pada Roger yang duduk di sisinya. Roger hanya tersenyum menjawab, semua ini karena Yvonne, maka kami mengenal keluarga ini. Bagaimana bisa? Tanyanya lagi. Roger kembali menjawab, Paman lihat acara ini? Semua mereka yang menyiapkannya, bahkan tamu pun mereka yang membawanya ke sini. Itu agar Yvonne bahagia. Mendengar ini ia terdiam karena memang benar adanya. Semua ini disiapkan oleh mereka. Tapi mengapa? Pikiran itu selalu berputar di kepalanya. Mengapa tidak cucunya yang menjadi Yvonne? Manusia jika sudah mencintai dunia akan selalu berpikir seperti itu. Mengapa dan mengapa bukan dia? Sementara acara ulang tahun terus berlangsung, Tania membagikan acara itu ke media sosialnya. Sebentar saja jadi berita trending. Para undangan yang menganggap remeh undangan Roger dan istrinya hanya bisa tertunduk lemas karena mereka tidak dapat bertemu dengan 4 keluarga besar yang hadir di ulang tahun itu. Selalu merendahkan orang lain sedangkan mereka tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Siapa tahu yang mereka rendahkan itu akan lebih tinggi dari mereka nanti. Manusia yang memiliki sifat ini akan merasa penyesalan di ujungnya. Franklin memanggil pengelola panti asuhan lalu ia bertanya, siapa nama gadis kecil bermata indah dan berambut hitam tebal itu? Namanya Dewi, tidak memiliki marga, jawab pengelola. Franklin mengangguk lalu ia berkata, aku akan membawanya pulang dan ia bermarga Y. Pengelola terkejut namun juga sangat senang lalu ia menjawab, baik tuan, ia gadis yang beruntung. Franklin mengangguk lalu kembali berkata, ia akan sangat beruntung akan memiliki ayah dan ibu nanti. Sementara itu Rejang sudah duduk di sisi Dewi sembari bercanda dengannya. Kakak, bolehkah aku ikut kakak agar bisa belajar bermain ke semua tempat di negeri ini? Tanyanya polos setelah mendengar cerita Rejang. Rejang mengangguk lalu menjawab, tentu, namun kau harus belajar dulu agar pintar. Mendengar itu Dewi tertunduk sedih lalu menjawab, aku tidak memiliki orang tua bersekolah tinggi, hanya mimpi.
Sekolah di panti asuhan yang diajarkan hanya standar, maka akan sulit untuk menjadi pintar. Mendengar itu, Rejong tersenyum lalu berkata, "Nanti biarkan teman-temanmu yang pulang dahulu. Engkau tetaplah di sini bersamaku." Acara terus berlangsung. Kebahagiaan Yvonne tidak lebih kecil dari kebahagiaan anak-anak panti asuhan itu. Semua terpancar dari wajah mereka. Setelah acara usai, anak-anak itu semua pulang kecuali Dewi yang masih duduk di sisi Rejang. Rejang lalu menarik tangannya berjalan ke arah Cecilia. "Ini ibu, kakak. Engkau bisa memanggilnya Bibi karena adik ibuku nanti akan menjadi ibumu," kata Rejang memperkenalkan Dewi pada Cecilia yang terlihat bingung mendengar kata-katanya. Friendly yang duduk tidak jauh ikut berkata, "Dan aku akan menjadi pamanmu dan semua orang itu akan menjadi nenekmu. Sedangkan ayahmu bernama Richard J dan ibu Rianti Chu, mungkin besok engkau akan bertemu dengan mereka." Dewi memungkuk memberi hormat pada Cecilia dan Friendly serta pada semua orang. Setelah ia bangkit dan bertanya, ia pun berkata, "Apakah mereka akan menyukaiku?" Friendly tertawa mendengar kata-kata itu. Begitu juga dengan yang lain. Lalu ia menjawab, "Jika mereka tidak menyukaimu, maka aku akan menjadi ayahmu." Tania menyerahkan teleponnya kepada Cecilia, lalu ia berkata, "Adik cantik, setelah melihatmu, maka ayah dan ibumu sedang terbang menuju ke sini dan sore ini mereka akan tiba." Dewi mundur memegang lengan Rejang sembari berkata, "Aku tidak mau berpisah dengan kakak. Apakah jika aku mengikuti ayah ibu baruku, kakak juga akan selalu di sampingku?" Rejang kembali tertawa lalu menjawab, Tadi kakak sampaikan kau harus menjadi pintar dan tentu kuat dulu, baru kita berkeliling negeri ini." Perkataan itu dilontarkan oleh Rejang yang ia sendiri tidak sadar bahwa anak-anak seusia Dewi itu akan selalu mengingatnya. Dewi dengan tetap memegang lengan Rejang menjawab, "Aku akan belajar di rumah. Di saatnya kakak harus membawaku pergi berkeliling dunia." Rejang mengangguk sembari tersenyum. Franky hanya tersenyum menatap semua itu dalam kepalanya berkata, "Engkau akan merasakan bagaimana para gadis kecil yang kau kirim ke Jiangling akan mengejarmu." Tania kembali berkata, "Paman, Akun, tolong kau pinta toko baju anak-anak di mall ini membawa koleksi terbaik mereka ke sini agar bisa dipilih untuk Yvonne dan Dewi." "Baik Nona, aku laksanakan," jawab Akuli dan meninggalkan ruangan itu. Semua orang menatap Tania yang bergerak cepat. Tahu ia menjadi perhatian orang, ia berkata, "Bibi kecil akan tiba sore ini. Apakah kita akan membiarkan ia bertemu putri cantika tanpa dandan?" Dewi yang masih memegang lengan Rejang kembali berkata pada Friendly, "Paman, aku belum menyetujui untuk menerima mereka sebagai ayah dan ibu baruku. Apakah aku bisa mengajukan satu syarat agar aku bisa meninggalkan panti itu?" Semua orang terkejut mendengar kata-kata Dewi, namun Friendly tersenyum menganggukkan kepalanya lalu bertanya, "Apa syaratnya?" Bab 24. Dewi melepas tangannya dari Rejang lalu berjalan ke arah Friendly. Setelah dekat ia berkata, "Paman, aku lahir ke dunia tanpa aku pernah melihat wajah orang tuaku. Aku dititipkan di panti asuhan ketika aku masih bayi dan orang sepertiku di panti itu banyak. Aku tumbuh dan besar bersama mereka dan bagiku mereka adalah keluargaku. Jadi aku tidak ingin bahagia sendiri. Aku pun ingin membahagiakan mereka dengan memberikan tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi, dan terutama pendidikan untuk mereka di panti itu. Apakah paman bisa mewujudkannya untukku?" Mendengar itu John Lee bangkit lalu berkata, "Jangan dijawab dahulu, kita tunggu Akun kembali." Terlihat wajah John terlihat buruk karena amarah yang ditahan. Melihat ini, Friendly berkata, "Ayo duduklah. Biar aku minta Randu dan Jeff untuk mengecek bagaimana tempat tinggal mereka di sana." Mendengar itu, Dewi menundukkan kepalanya lalu ia berkata, "Paman, aku bukannya tidak berterima kasih atas apa yang diberikan panti itu untukku dan anak-anak yang lain. Selama ini semua baik-baik saja, namun aku dan yang lain-lain adalah tunas muda negeri ini. Jika aku mengajukan syarat agar mendapatkan tempat yang layak, makanan bergizi dan pendidikan yang baik, itu demi masa depan teman-temanku yang akan
Aku tinggalkan. Friendly berdiri lalu mengelus kepala Dewi sembari menjawab, Paman setujui syaratmu. Lalu ia memanggil Randu dan memerintahkannya untuk mengecek kondisi tempat tinggal anak-anak itu, makanan dan pendidikan mereka. Tak lama setelah Randu dan Jeff pergi, Akun tiba diikuti para pemilik toko yang membawa baju koleksi terbaik mereka. Dewi lalu berjalan ke tempat Ivan dan ia berkata, Kakak, aku tadi tidak membawakan hadiah untukmu. Sebagai penggantinya maka engkau pilihlah dahulu baju yang engkau suka, biar sisanya untukku. Mendengar kata-kata Dewi, semua orang terdiam. Cecilia tersenyum menatap wajah cantiknya. Tidak ada cucu dan putramu yang mengambil anak itu, Norali berkata kepada Anita yang duduk di sisinya. Anita memberi tanda agar diam dan memperhatikan dua bocah itu. Ivan yang sudah berdiri mendengar perkataan Dewi tadi tersenyum lalu menjawab, Adik cantik, begitu dengan kedatanganmu sudah menjadi hadiah terbesar. Jadi kakak tidak butuh hadiah lagi. Mengenal memilih baju, maka kita sama-sama memilih. Jika cocok untukmu maka engkau ambil, jika kebesaran maka itu milik kakak. Bagaimana? Dewi menarik tangan Ivan sembari berkata, Aku setuju. Kedua bocah kecil itu langsung milih meja yang mereka sukai. Melihat ini, Anita lalu berkata, dua-duanya anak baik. Namun pada Dewi ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Feng Long dan Nora serta Yani menatap Anita lalu minta penjelasan lebih lanjut. Kalian perhatikan bagaimana cucu wanitaku begitu memperhatikannya, kata Anita lo. Ketiga wanita itu menatap Tania yang memang sedang memperhatikan Dewi. Nanti kita tanyakan, Anita berkata pada tiga sahabat tuanya. Sedangkan kedua bocah yang milih baju itu sangat bahagia. Keduanya terlihat akur dan saling mengalah. 2 jam berlalu, Ivan dan Dewi masing-masing memegang baju yang mereka pilih tadi. Randu dan Jeff tiba dan melapor kondisi di panti itu kepada Friendly. Setelah mendengar itu, Friendly berkata, Paman Akun, mungkin engkau terlalu sibuk hingga panti asuhan di daerahmu tidak engkau perhatikan. Jika kekurangan dana, engkau bisa memintanya kepadaku. Mulai besok dan seterusnya engkau harus memperhatikan panti itu. Ganti semua perabotan, suplai dan makanan bergizi serta siapkan guru terbaik untuk mendidik mereka. Apakah engkau paham? Akun berlutut lalu menjawab, Maafkan aku karena tidak sempat memperhatikan itu. Mulai besok dan seterusnya aku akan memperhatikan anak-anak di sana. Dewi yang juga mendengar itu tersenyum senang. Ia siap untuk meninggalkan panti itu jika ada jaminan seperti itu. Ini menandakan hati Dewi memang baik. Waktu berjalan maka semua meninggalkan restoran itu kembali ke gedung bela diri Huilun. Dewi ikut di mobil Friendly dan Cecilia. Paman, apakah kita bisa mampir ke panti asuhan agar aku bisa berpamitan dengan saudara-saudaraku? Tanya Dewi ketika mobil di dalam perjalanan. Friendly tersenyum lalu menjawab, Tadi engkau dengar paman minta semua perabotan diganti, maka besok yang mengantarkan ke sana adalah ayah dan ibumu untuk berpamitan dan membawa saudara-saudaramu untuk makan siang di luar. Setelah itu engkau bisa memastikan bahwa perabotan sudah diganti, makanan bergizi sudah ada. Benarkah? Tanya Dewi lagi. Kali ini Cecilia yang menjawab, Usul pamanmu baik, tunggulah ayah dan ibumu tiba dan kita dengar pendapat mereka. Dewi mengangguk senang sembari berkata, Paman dan Bibi adalah manusia yang baik hati. Tentu kakak Rejang dan Tania sangat bahagia memiliki kalian berdua. Mendengar itu Cecilia tertawa lalu ia pun berkata, Ibumu adalah adikku, ia pun sama dengan aku, baik hati. Mendengar itu Dewi menatap Cecilia. Ia lalu kembali bertanya, Apakah ibuku itu cantik engkau, Bibi? Cecilia mengangguk. Melihat ini Dewi tersenyum sembari berkata, Riri, semoga mereka mau menerima aku sebagai putri mereka. Ia mengatakan itu dengan suara lirih agar Cecilia dan Friendly tidak mendengarnya.
Tadi kakakmu mengirim foto dirimu kepadanya. Setelah melihatmu, maka ibumu langsung berangkat ke sini. Itu tandanya ia menyukaimu, jawab Cecilia. Dewi mengangkat wajahnya karena malu kata-katanya dapat didengar oleh Cecilia. Setelah menatap Cecilia, ia berkata, "Bibi, apakah karena wajahku ia menyukaiku? Bagaimana jika ia tidak suka dengan sifatku?" Cecilia mengelus kepala Dewi sembari menjawab, "Jika melihat sifat dan sikapnya mungkin seperti sekarang ini, Bibi yakin ia akan sangat senang engkau mau menjadi putrinya." Perjalanan dari restoran ke gedung bela diri tidaklah jauh, hanya butuh 30 menit sudah tiba. Saat mereka memasuki area gedung, Franklin sedikit kaget karena banyak orang yang berdiri di sana. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Roger dan istrinya, namun tidak datang ke restoran karena tidak percaya. Sekarang mereka berada di gedung bela diri karena postingan Tania Lu. Franklin memikirkan kendaraannya, namun tidak keluar dari otak karena tidak tahu siapa orang-orang itu. Setelah melihat Roger dan istrinya menyambut orang-orang itu, baru Franklin bersama istri dan Dewi keluar dari mobil dan berjalan ke arah para orang yang berebut memberikan hadiah pada Ivan Chung. Para tamu itu tidak mengenal Franklin yang memang berpakaian sederhana. Mereka hanya menyambut John Lee dan Anita Lu. Franklin menendang istrinya sembari menggendong istrinya untuk masuk dari sisi yang lain. Setelah tiba di dalam gedung, ia berkata, "Mereka diundang ke restoran tidak datang karena tidak percaya kenapa sekarang mereka berada di sini." Cecilia menggeleng kepalanya sembari membawa Dewi ke belakang gedung untuk memandikannya. Melihat ini, Franklin mengikuti istrinya karena muak melihat sifat orang-orang itu yang seperti semut menggerubung gula. "Terima kasih atas semuanya. Namun acaranya tadi di restoran Golden Mall, kami tidak menyiapkan apapun di sini untuk mohon maaf," Roger berkata sembari membungkuk. Melati Seng pun ikut berkata. Ia pun berkata, "Kami pun tidak bisa mengajak kalian semua untuk masuk karena ruangan gedung masih digunakan. Untuk itu kami pun memohon maaf." Johnny memberi tanda kepada Randu untuk membuka jalanan agar dia bisa masuk. Setelah semua berada di dalam, Roger kembali berkata, "Kami memiliki orang-orang tua yang kalian lihat tadi. Mereka butuh istirahat karena seharian berada di restoran memeriahkan ulang tahun putri kami." Mendengar kata-kata istirahat, para orang-orang itu tahu mereka sudah diusir dari sana. Walau sedikit kecewa, mereka meninggalkan gedung. Randu langsung mengambil alih penjagaan di depan gedung. Di dalam, Johnny mengomel. Semua diam, tidak membantah apa yang ia katakan. Mereka adalah penjala, tidak menghargai orang lain, namun mengharapkan sesuatu yang besar dalam waktu singkat. Tidak ada di dunia ini hal seperti itu, semua butuh usaha. Anita Lu tersenyum lalu berkata, "Engkau duduklah dahulu. Apa yang mereka lakukan dengan datang ke sini itu adalah bentuk usaha mereka." Mendengar itu, Johnny terdiam lalu duduk. Tania melihat ini tertawa karena kakeknya tidak bisa lagi bicara, hanya dengan kata-kata neneknya. Apapun itu, walau bentuknya usaha, tapi apa yang mereka tunjukkan di sini itu namanya usaha yang sia-sia. Tania membantu kakeknya. Mendengar kata-kata cucunya, Johnny tersenyum mengacungkan jempolnya. Sekarang Anita Lu terdiam karena kata-kata cucunya itu benar. Usaha yang sia-sia, sakit apapun usaha yang dilakukan, peluang berhasilnya hampir nol. Kenapa mesti dilakukan? Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Rejong mendatangi Ivan lalu berkata, "Mana hadiahmu? Ayo kita buka. Apa isinya?" Ivan menggeleng kepalanya sembari menjawab, "Tunggu adik Dewi dahulu baru kita buka." "Mengapa?" tanya Anita Lu ingin tahu alasannya. Ivan tersenyum menjawab, "Nenek, ia dari kecil berada di panti asuhan, tentu belum pernah mengadakan pesta ulang tahun, apalagi membuka hadiahnya." Ivan ingin berbagi kebahagiaan padanya. Mendengar jawaban itu, semua terdiam. Sungguh hati yang mulia yang dimiliki gadis kecil ini. "Engkau benar, kita tunggu." "Ia masih mandi dan berdandan," jawab Anita Lu setuju. Tak lama Cecilia masuk ke ruangan gedung itu sembari menggandeng Dewi yang sudah berdandan. Semua mata menatap gadis kecil itu, begitu anggun dan cantik sesuai dengan namanya. Dewi juga memang bagaikan
Dewi yang turun ke dunia ini. Ivon yang melihat itu berlari ke arahnya sembari berkata, "Adik, engkau begitu cantik. Ayo kita buka hadiah yang kakak terima dan engkau bisa mengambil hadiah apapun yang engkau suka." Dewi tidak melepas tangannya dari tangan Cecilia yang tersenyum mengangguk. Melihat ini Dewi tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Baik kakak, mari kita buka bersama semua hadiah itu." Kedua gadis kecil itu pun berlari ke tumpukan hadiah dari orang-orang yang tadi datang ke gedung ini. Rejeng tidak mau ketinggalan, ia ikut berebut buka bungkusan hadiah itu. Melihat itu, Nora berkata, "Entah berapa banyak gadis yang akan menuntut si Cumu nanti." Anita Lu yang mendengar itu bertanya, "Bagaimana maksudmu?" Nora tersenyum menjawab, sembari sedikit berbisik, "Aku dengar di Jiangling sudah ada Jane-chan. Kini ada 2 gadis lagi. Entah berapa banyak gadis yang akan dikirim ke sana. Engkau lihatlah cucumu itu. Ia sungguh tampan. Jika orang yang tidak tahu siapa ia sebenarnya, maka ia bukan siapa-siapa dengan kaki pincangnya. Namun di mata gadis-gadis ini kelak ia adalah laki-laki sempurna." Mendengar itu Anita tersenyum menganggukkan kepalanya menyetujui analisis Norali. Leonie yang juga mendengar kedua orang itu berbicara, ia pun berkata, "Entah siapa nanti yang beruntung menjadi pendampingnya. Aku pikir siapapun ia pasti orang yang sangat spesial." Tanpa Fenglong. Kembali Anita Lu mengangguk lalu berkata, "Ia masih teramat muda. Ia tidak tahu apa yang ia tanamkan di hati gadis aku hanya takut ia akan memiliki beban dalam hidupnya karena mereka." "Mengapa begitu?" tanya Fenglong. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you.